Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di mana saja antum semua dapat menangkap siaran ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah masih memberikan lindungan dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita bisa bersua di dalam program kajian Islam ilmiah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat-nikmat-Nya untuk kita semua. Dan pada kesempatan pagi ini sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita membahas 10 karakter pendidik sukses. Ada 6 poin yang sudah kita bahas. Yang terakhir adalah kelemah lembutan. Ini merupakan salah satu kunci keberhasilan seorang pendidik, yaitu memiliki sifat yang lemah lembut. Karena ilmu itu hanya bisa ditransfer ataupun disampaikan dengan kelemah lembutan. Kita akan lanjutkan poin ke-7 pada kesempatan pagi ini, yaitu sifat penyayang. Ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Mungkin kita sering tidak sadar ya bahwa anak-anak yang masih bersih hatinya, masih polos jiwanya, itu mampu membaca perasaan orang yang berinteraksi dengannya. Anak-anak itu tahu siapa orang yang menyayanginya, ya, dan siapa yang tidak menyayanginya. Dan seorang anak biasanya lebih objektif dalam memberi penilaian, karena tidak ada unsur-unsur yang mempengaruhinya. Mereka dapat merasakan mana orang yang menyayangi dan mana orang yang tidak menyayangi. Dan perasaan sayang ini menjadi penghangat suasana dan menjadikan proses pengajaran, ya, transfer ilmu ini menjadi suatu yang nyaman dan menyenangkan. Dan salah satu kunci kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabat adalah sifat beliau yang ramah lagi penyayang. Ya, dan sifat ini yang memberi kesan mendalam bagi siapa saja yang mendapatkan pengajaran dan pendidikan dari beliau, ya, seperti sifat penyayang yang ditunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada beberapa orang yang belajar bersama beliau, seperti yang diceritakan oleh Abu Sulaiman Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa kami menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama satu rombongan. Saat itu kami adalah para pemuda yang sebaya, anak-anak muda, dan kami tinggal bersama beliau selama 20 hari. Dan beliau adalah seorang yang penyayang, lagi ramah. Ini kesan yang bisa ditangkap oleh Malik bin Huwairis dan teman-temannya, yaitu beliau adalah seorang yang penyayang, lagi ramah. 20 hari bukanlah waktu yang sedikit. Ya, dengan waktu itu cukup mereka untuk mengenali, ya, karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya beliau mengerti, ya, bahwa kami merindukan keluarga masing-masing. Lantas beliau menanyakan perihal siapa saja dari keluarga kami yang tinggal di rumah. Maka kami pun menjelaskannya. Setelah itu beliau memerintahkan, sekarang kembalilah kalian kepada keluarga kalian masing-masing. Tinggallah bersama mereka, lalu ajari mereka ilmu yang telah kalian dapatkan dan berbuat baiklah kepada mereka. Laksanakanlah sholat pada waktunya. Ya, sholat ini waktunya begini. Nabi menjelaskan sholat 5 waktu. Dan jika telah masuk waktu sholat, hendaklah salah seorang dari kamu mengumandangkan azan, dan hendaklah mengimami, ya, yang paling
tua usianya di antara kalian atau yang paling bagus bacaannya di antara kalian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan pengarahan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan ketika mereka berada di rumah mereka. Ya zahirnya mungkin tidak ada masjid di kampung mereka atau di tempat mereka karena mungkin Islam adalah sesuatu yang masih asing sedikit ya minoritas sehingga mereka mengerjakan sholat di rumah. Dan demikian ya pengarahan Nabi kepada anak-anak muda yang belajar bersama beliau di rumah beliau. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Malik bin Fairis bahwa beliau adalah seorang yang penyayang dan ramah. Nah demikian, itu adalah salah satu modal Nabi di dalam mendidik para sahabat-sahabat beliau. Dan sifat penyayang ini merupakan salah satu perkara yang akan melembutkan hati. Ya, dengan sifat sayang orang yang kita hadapi akan menjadi tunduk, ya. Seperti yang dikatakan Nabi tahadu tahabu. Dia salinglah kalian memberi, niscaya kalian akan saling menyayangi. Ya, kasih sayang ini akan ada interaksi timbal balik antara yang menyayangi dan yang disayangi. Dan ini adalah salah satu sifat yang disukai Allah Subhanahu wa taala dan salah satu sifat yang akan membawa kebaikan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan ya bahwa ada seorang wanita bersama dua anaknya mendatangi Aisyah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha memberinya 3 butir kurma. Wanita itu pun memberi tiap anaknya 1 butir kurma. Lalu wanita itu pun dan menyisakan 1 butir kurma untuk dirinya. Kemudian kedua anak itu memakan kurma mereka masing-masing. Ya, setelah selesai memakan kurma mereka masing-masing, mereka menatap ibunya. Maka wanita itu mengerti apa yang diinginkan oleh anak-anaknya, yaitu menginginkan kurma yang ada di tangannya. Maka ia pun membelah 1 butir kurma yang tersisa itu, lalu memberikan setengahnya untuk mereka berdua, ya, masing-masing setengah, ya, hingga tidak tersisa untuk dirinya. Ya, tidak lama kemudian Nabi pulang ke rumah, dan Aisyah menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Maka Nabi SAW bersabda, "Wa ma yu'jibuki min dzalik? Laqad rahimahullah bi rahmatiha sabiyaiha." Apakah kamu takjub melihatnya, wahai Aisyah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merahmati wanita tersebut karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Nah, ini akan membawa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ya. Nah, sebagaimana dikatakan siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Ya, maka dari itu, seorang pendidik perlu memiliki sifat ini. Dan itu merupakan salah satu hikmah ya Nabi SAW menyuruh para pemuda untuk mencari istri atau wanita yang memiliki sifat wadud. Ya, selain sifat walud, bahkan wadud disebutkan lebih dulu daripada walud. Ya, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah wanita yang wadud, yang memiliki rasa sayang, penyayang, dan walud, subur. Sebagaimana yang kita sering jelaskan bahwa kenapa sifat wadud ini disebutkan lebih dulu daripada sifat al-walud. Karena sifat ini adalah modal yang sangat penting bagi seorang wanita untuk melaksanakan tugasnya yang paling penting, yaitu mendidik anak. Dari hanya sekedar dia walud, melahirkan anak. Ya memang kodrat wanita melahirkan anak. Tetapi ada tugas yang lebih penting, maha penting setelah dia melahirkan anak itu. Yaitu mendidik anak tersebut. Karena seorang ibu ini yang merupakan sekolah madrasah bagi anak-anaknya. Ya, guru pertama. Maka untuk menunjang kesuksesannya sebagai guru, sebagai pembimbing, pendidik, ya sebagai ibu, maka dia perlu sifat wadud itu, sifat rahmah, sifat kasih sayang.
Ya karena ini adalah modal yang penting untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik di rumah. Ya kita tahu bahwa anak itu pasti lebih banyak bersama ibunya dibanding bersama bapaknya ataupun ayahnya. Ya kebersamaan di rumah, ya bahkan ya waktu yang lebih lama ya yang dilalui oleh anak itu bersama ibunya. Sehingga ada istilah bahasa ibu, bukan bahasa ayah. Ya, bahasa ibu karena demikian dekatnya hubungan anak dengan ibu. Maka dari itu penting bagi seorang wanita memiliki sifat wadud, ya, sifat kasih sayang tadi. Ya, dan bukan hanya ibu sebenarnya ayah juga harus memiliki sifat kasih sayang ini dan guru-guru di sekolah ya, bagi para guru di sekolah ya pendidik, ustadz di pesantren, guru di sekolah atau pendidik ya, siapapun itu dia perlu sifat ini ya, dia perlu sifat wadud ini. Sebagaimana kita sebutkan ya adanya hubungan batin antara guru dan murid itu menunjang keberhasilan pendidikan tersebut. Karena si anak itu akan mudah melaksanakan apa yang dititahkan, apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan oleh gurunya, oleh pendidiknya, oleh orang tuanya. Kenapa? Karena itu keluar dari jiwa yang penyayang, yang menyayangi diri anak itu, yang menyayangi dirinya sehingga dia mau melaksanakan itu dengan sukarela, dengan penuh keridaan, tanpa keterpaksaan, tanpa ketidaksukaan. Tapi kalau tidak ada hubungan itu antara murid dan guru, antara guru dan murid, antara pendidik dan anak didik, nah ini akan sulit ya untuk si anak ini melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan, apa yang dianjurkan, ya karena ada ketidaksukaan di dalam hatinya, kebencian di dalam hatinya terhadap ya gurunya, pendidiknya atau orang tuanya, ya. Karena memang kesukaan ataupun kecintaan di dalam hati anak didik kepada gurunya ini adalah penunjang yang sangat besar atas kesuksesan si anak didik ini. Ya, dia akan lebih mendengar, lebih menyimak dan ilmu itu akan lebih melekat ya yang disampaikan dari orang yang menyayanginya. Dari orang yang menyayanginya. Ya kita saja kalau kita mendengar dari orang yang tidak kita sukai mungkin karena dia tidak menyayangi kita, dia kasar terhadap kita, maka mungkin kata-katanya itu lewat seperti angin lalu saja, sebagaimana yang dikatakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, kenapa? Karena hati tidak menyukai. Maka penting ya untuk menciptakan hubungan batin antara guru dan anak didik, guru dan murid, orang tua dan anak-anak mereka di rumah. Jadi ini modal yang sangat penting, yaitu kasih sayang. Ya, maka berikanlah kasih sayang sebelum kita memberikan ilmu. Ya, berikanlah kasih sayang sebelum kita sampaikanlah kasih sayang sebelum kita menyampaikan ilmu. Ya, sebelum kita mendidik. Harus menyayangi terlebih dulu baru kita mendidik. Sehingga pendidikan itu betul-betul melekat di hati mereka, ya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW terhadap Malik bin Huwairis dan teman-temannya. Ya, satu kesan yang mendalam yang dirasakan oleh Malik bin Huwairis dan teman-temannya 20 orang pemuda ya, bahwa beliau adalah orang yang penyayang lagi ramah. Ya, orang yang penyayang lagi ramah. Jadi kesan pertama itu sangat menentukan dari apa yang didapat dari anak-anak didik ini. Jika mereka mendapatkan kesan ya ramah, suasana yang penuh kasih sayang, maka ilmu itu akan lebih mudah untuk diserap. Ya, beda kalau ya yang dia dapat adalah kesan kasar, tidak ada kasih sayang. Ya, bahkan yang lebih parah adalah guru memusuhi murid. Ya, ada intrik antara guru dan murid. Ada permusuhan, kebencian antara guru dan murid. Ini buyar semuanya, ambiar. Nggak ada pendidikan di situ. Nggak ada ilmu yang akan melekat di situ. Yang ada, ya tentunya akan ada permusuhan, kebencian, ya. Tidak ada kesan ya kebaikan di dalamnya. Maka dari itu, ya kadang-kadang sebagian guru ya tadi ya sifat sebelumnya ya kehilangan kesabaran sehingga
memberikan ilmu itu dengan kekasaran atau tidak ada kasih sayang, yang ada sebaliknya yaitu kebencian, permusuhan. Nah, ini ya tidak baik ya. Seorang guru harus menciptakan suasana pendidikan yang kondusif ya. Ya, nah demikian. Karena ya kita sering dengar juga ya, guru bermusuhan sama muridnya. Ya, ada yang ya bahkan menjurus kepada perkelahian. Ini luar biasa kalau sampai menjurus kepada perkelahian antara guru dan murid, pertengkaran antara guru dan murid. Jadi di sini ya, ya penting kita apa namanya memiliki sifat ini. Apalagi kepada anak-anak yang masih polos-polos ya, yang masih kecil ya. Nah demikian, kasih sayang ada itu lebih mereka butuhkan ya daripada yang lain mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Karena jiwa yang dididik dengan kasih sayang, ya akan jiwa itu akan tumbuh subur, ya akan tumbuh baik, dia akan tumbuh lurus, fitrahnya akan on the track, tepat pada tracknya, ya. Beda dengan jiwa yang dididik dengan kekasaran, ya tanpa nggak ada kasih sayang, yang ditanamkan justru kebencian dan kebencian, permusuhan, pertengkaran, ya. Nah, ini bagaimana jiwa itu akan tumbuh sehat. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan, di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah lunak dan fleksibel. Lunak dan fleksibel ini bukan berarti lemah dan tidak tegas. Ya, ini harus dibedakan antara lunak dan fleksibel dengan lemah dan tidak tegas. Ya, kedua sifat ini harus dipahami secara luas dan menyeluruh. Maksud sebenarnya lebih kepada sikap mempermudah satu urusan dan tidak mempersulit. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Ini yang menjadi dasar sifat yang kedelapan ini, lunak dan fleksibel. Yaitu mudahkan, jangan buat sulit. Berikanlah berita gembira dan jangan membuat orang lain lari. Ya, nah ini sangat penting. Ya, demikian juga hendaknya seorang pendidik memilih kemudahan yang dibolehkan syariat. Selama itu masih dalam koridor syariat yang dibolehkan, maka yang paling mudah itu harus menjadi pilihan. Misalnya, jika dihadapkan kepada dua pilihan, seorang pendidik yang bijak akan memilih yang paling ringan dan paling mudah untuk diterima dan dilaksanakan, diterapkan. Selama itu bukan perkara yang haram, itu bukan perkara yang dilarang. Nah, seperti itu yang dicontohkan Nabi SAW. Ya, seperti yang diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada dua pilihan kecuali beliau akan memilih yang paling ringan, paling mudah. Ya, selama perkaranya bukan merupakan dosa, selama bukan perkara dosa, selama tidak dilarang, selama bukan yang haram, maka pilih yang paling mudah. Ya, demikian. Ini dalam penyampaian ilmu maupun dalam pemberian hukuman. Ya, pilih yang paling ringan, yang paling kecil risikonya, paling mudah untuk mereka terima, walaupun itu dalam konteks hukuman. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana cara memberikan hukuman pada masa usia anak-anak itu memang perlu dihukum, yaitu 10 tahun ke atas. Bagaimana cara memberikan hukuman? Nah, ini perlu juga kita pelajari ya. Tata cara etika memberikan hukuman pada usia-usia yang memang pantas untuk diberi hukuman. Nah, demikian juga dalam perkara-perkara lainnya, misalnya dalam penyampaian ilmu, ya perlu kita ambil cara yang paling mudah. Ya kadang-kadang sebagian guru ya itu tidak memahami kondisi anak-anak muridnya. Dia memberikan pelajaran yang berat-berat, yang sulit-sulit, hanya untuk menunjukkan bahwa anak-anak murid itu nggak mampu, dan untuk show on aja, yaitu ingin menunjukkan, memamerkan bahwasanya dia memiliki ilmu. Nah, ini satu yang keliru. Ya, karena sebagian guru itu merasa kalau dia tampilkan yang dasar-dasar, yang muda-muda, takut dikira ilmunya ilmunya dangkal. Nah, tugas kita sebagai seorang guru bukan untuk pamer ilmu di hadapan murid, tidak.
Ini satu kita katakan satu cara ataupun metode yang keliru ya, metodologi yang keliru dalam penyampaian ilmu. Seorang guru tidak perlu pamer ilmu di hadapan murid-muridnya. Toh mereka adalah murid-murid, kita adalah guru. Misi kita adalah menyampaikan ilmu itu dengan cara yang paling mudah untuk mereka terima. Ya, bukan membuat mereka terbengong-bengong hingga waduh hebat ini guru. Sampai-sampai pelajarannya nggak masuk ke kepala mereka dan mereka tidak dapat mencernanya karena terlalu tinggi. Ya, nah jadi seperti yang dikatakan oleh para sahabat, hadisun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka kenali, apa yang mereka ketahui, apa yang mudah untuk mereka cerna. Itu sangat penting. Yang berbicara kepada satu kaum. Nah, jadi kita harus tahu audiens ataupun murid yang ada di depan kita ini tingkatannya apa. Ya, kalau kita berhadapan dengan anak SD, kita pakai bahasa-bahasa yang biasa dipakai oleh dosen kepada mahasiswa, ini nggak tepat. Ya, nah jadi perlu ya kita mengetahui ya apa namanya siapa yang menjadi objek ilmu ataupun pendidikan kita ini. Ya kalau mereka adalah anak-anak ya sesuai dengan bahasa mereka dengan kadar usia mereka. Nah demikian. Jadi itu yang dimaksud dengan mudahkan dan jangan dipersulit. Jadi fleksibel di dalam menyampaikan ilmu. Ya di dalam mendidik, ya di dalam menanamkan sesuatu. Ya, yang paling susah itu adalah pelajaran akhlak, adab. Menanamkan akhlak dan adab ini ya harus dengan apa yang bisa mereka kenali dan pahami. Ya, nah demikian. Karena ini adalah suatu pelajaran yang abstrak, nggak berwujud seperti pelajaran matematika ataupun pelajaran bahasa Arab, Inggris atau apapun bahasa itu. Yang itu adalah sesuatu yang konkret ya. Adapun pelajaran akhlak itu adalah pelajaran yang sifatnya abstrak. Mereka tidak bisa melihat sabar ya. Kecuali pada momen-momen yang mereka harus sabar. Nah, jadi di situ ya kita bisa memanfaatkan momen-momen di mana kita bisa menyampaikan pelajaran akhlak itu kepada anak-anak. Maka pelajaran akhlak itu 24 jam, pelajaran 24 jam. Momen di mana kita bisa menunjukkan sabar kepada anak-anak, maka itu adalah pelajaran akhlak di situ pada saat itu. Ya, nah demikian. Jadi momen-momen belajar akhlak ini harus 24 jam dan di semua mata pelajaran. Ya, mulai dari mata pelajaran jam pertama sampai jam terakhir. Kalau ada kesempatan kita menyampaikan pelajaran akhlak, kita gunakan. Itu fleksibilitas namanya. Karena pelajaran akhlak ini terus terang nggak bisa kita ajarkan mata pelajaran 45 menit. Kita belajar tentang sabar, kemudian mereka dengan serta-merta tahu apa itu sabar. Ya, belum tentu mereka mengerti. Tapi ada momen-momen di mana pelajaran sabar itu ada di situ, ya. Nah, demikian, ya. Misalnya guru dan murid sudah merencanakan outing di luar kelas tiba-tiba hujan, misalnya. Nggak jadi, padahal itu sudah dinanti-nanti persiapannya sudah matang. Ya, nah, jadi di sini kita bisa mengajarkan bagaimana menerima sesuatu yang tidak disukai, bagaimana bisa bersabar menghadapi takdir yang tidak diinginkan. Nah, jadi pelajaran akhlak adalah pelajaran yang harus kita sampaikan, ya kapanpun, dimanapun, ya momennya dan tempatnya. Ya, jadi tidak harus, wah nanti disampaikan ya, pada waktu kita bisa mencontohkan kesabaran. Wah, nanti pelajaran sabar ada mata pelajarannya, ada jamnya. Ya, enggak seperti itu. Itu kaku namanya, tidak fleksibel. Ya, nah ini harus diketahui oleh para guru, ya, baik itu guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Jadi gunakanlah momen-momen yang mana kita bisa menyampaikan pelajaran akhlak itu. Maka saya katakan tadi pelajaran akhlak itu 24 jam. Ya kalau pelajaran lain bisa kita tunda ya. Pelajaran wah ini perlu disampaikan rumus ini nanti pada jam mata pelajarannya atau pada momennya. Tapi pelajaran akhlak ada kesempatan untuk menyampaikan pelajaran akhlak itu dimanfaatkan. Gimana kita misalnya bisa menyontohkan ataupun menerangkan, menunjukkan bagaimana sifat qanaah itu, bagaimana sifat tawadhu itu,
Ya bagaimana buruknya kesombongan itu. Kadang-kadang ada momen-momen yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita sampaikan pelajaran itu kepada anak-anak didik kita, kepada anak-anak kita. Nah demikian. Itu adalah fleksibilitas di dalam menyampaikan ilmu. Maka ini yang dimaksud dengan lunak dan fleksibel. Mudahkan dan jangan dipersulit. Ya, ya ilmu itu jangan dipersulit. Nah demikian. Ya demikian juga di dalam memberikan jawaban. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menghadapi banyak tipe manusia, ada Arab Badui yang bertanya macam-macam, ya, ada yang kita katakan datang dari pedalaman, ada yang datang dari luar kota yang tidak mengenal beliau, dari kultur yang berbeda. Ya, Nabi bisa menghandle semua itu ya dengan baik. Ya, nah ini kelunakan ataupun kemudahan dan fleksibilitas itu yang perlu kita lakukan di dalam menyampaikan ilmu dan di dalam menanamkan suatu pemahaman ataupun ilmu kepada manusia. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Maka Nabi pernah menegur ya, Muaz bin Jabal ketika momennya ya, ia ada kesempatan untuk mengajari manusia, ya beliau mengimami mereka sholat ya. Ternyata momen itu tidak digunakan dengan baik, bahkan justru membuat orang lain lari. Yaitu beliau membaca surat yang panjang. Ya ini terlepas dari ketidaktahuan Mu'az saat itu. Ya, beliau membaca surat yang panjang. Ya mungkin ya Mu'az berpendapat saat itu, wah ini untuk memberikan suatu pelatihan ya, surat panjang. Padahal ini sholat wajib. Ya, orang tidak bisa mufaraqah begitu saja, sholat wajib. Wajib mereka kerjakan soalnya. Kalau sholat sunnah ya orang mau mufaraqah nggak jadi masalah. Nah ini yang waktu itu belum diketahui oleh Mu'az. Beliau tidak memberikan kemudahan kepada manusia. Ya. Nah maksud hati ingin mungkin melatih mereka untuk sholat ibadah yang panjang dan lain sebagainya. Tapi mungkin tidak tepat. Ya, nah hingga akhirnya ada seorang yang mufaraqah karena ingin menyiram pohon kormanya. Dia adalah seorang petani kurma, ya. Dia mengelola kebun kurma, ya. Dia perlu untuk menyiraminya. Sudah waktunya. Maka orang-orang pun berbicara tentang orang itu bahwa dia adalah seorang munafik. Ya. Akhirnya sampailah berita itu kepada Nabi. Maka Nabi memanggil Mu'az dan berkata, "Afattanun anta ya Mu'az? Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah, wahai Mu'az, yaitu pertengkaran di tengah-tengah manusia dan membuat orang lari dari salat? Ya, cukup bagimu untuk membaca Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha dan ayat-ayat sejenisnya di dalam salat tersebut." Jadi Nabi menyampaikan ya satu pelajaran, teguran dan pelajaran ya kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, ini pelajaran ya, Nabi juga memberikan pelajaran itu melihat kondisi yang beliau hadapi, siapa yang beliau hadapi. Ya, beliau tidak bersikap sekeras itu kepada sahabat-sahabat yang mungkin tidak dekat dengan beliau, ya kurang dekat dengan beliau seperti orang-orang yang tinggal di luar kota Madinah, pedalaman, ya. Mereka buat salah, tapi Nabi bisa lebih banyak memaklumi. Ya, beda dengan yang dibuat kesalahan yang dibuat oleh para sahabat-sahabat yang senior, yang dekat seperti Muaz, Umar dan lain-lain sebagainya. Beliau memberikan teguran yang sedikit lebih keras. Karena itu bisa mereka terima, ya. Nah, demikian. Tidak memberikan feedback yang negatif bagi mereka. Maka Nabi mengucapkan kata-kata yang sangat keras kepada Muaz saat itu. Afattanun anta ya Muaz. Nah ini bagi seorang Mu'az itu bisa menerima teguran yang sangat keras. Lebih keras dari itu pun bisa diterima oleh seorang Mu'az bin Jabal. Nabi kemudian memberikan ya pengarahan kalau mengimami sholat maka ya mudahkan. Karena kita nggak tahu di belakang kita siapa. Ya, ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang sakit, dan ada orang yang punya keperluan. Ya, ada orang yang punya keperluan. Kalau orang tua bisa kita lihat siapa yang ikut. Wah ini muda-muda semua ini. Orang sakit bisa kita lihat kondisinya. Wah ini seger semua ini. Tapi orang yang punya keperluan kita nggak tahu apa yang menjadi keperluan manusia. Nah ini maka dari itu barang siapa yang mengimami manusia hendaklah dia meringankan sholat. Ya jangan mempersulit mereka. Ya sholat wajib maksudnya.
Beda dengan sholat sunnah, ya mungkin lebih lapang, silakan. Pilihan nggak jadi masalah kalau mereka nggak ikut, kalau mereka mufaraqah, memisahkan diri, ya tidak jadi masalah. Dan itu bukan wajib bagi mereka, mereka nggak ikut juga nggak salah, ya. Beda dengan sholat fardu atau sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum biman yuhramu ala nar wa biman tuhramu alaihin nar ala kulli qaribin hayyinin sahl. Maukah kalian aku beritahu tentang orang yang haram baginya neraka dan neraka haram baginya? Neraka itu haram atas setiap orang yang mudah dekat dengan orang lain, lunak, fleksibel dan mudah bergaul, supel. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sifat yang kedelapan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah sifat lunak dan fleksibel, memudahkan dan tidak mempersulit. Ia memberikan kabar gembira dan tidak membuat orang lari. Ada di dalam Islam ada targhib, ada tarhib. Itu harus seimbang ya. Bahkan kaedahnya itu disebutkan targhib dulu baru tarhib ya. Ya, targhib dulu baru tarhib. Ya, jadi memberikan targhib, memberikan bisyarah baru ya nadharah, peringatan, basyir wa nadhir ya. Nah, jadi ini porsinya harus lebih banyak basyir, lebih banyak targhib, kemudian ya tarhib. Nah, demikian. Jadi jangan lupa sisi targhibnya. Jangan ditarhib terus sehingga kadang-kadang membuat murid itu menjadi tertekan. Jangan nadir terus, yaitu peringatan terus, bicara tentang neraka terus sehingga nggak ada kita katakan cerita tentang surga. Maka dari itu di dalam Al-Quran ada berita baik, ada cerita surga, dan ada kabar buruk dan cerita neraka. Tidak semua cerita neraka. Bayangkan kalau Quran semuanya ceritanya neraka begitu, nggak ada cerita surga, bagaimana? Bagaimana jiwa itu bisa menerima dan mudah untuk melaksanakan tunduk kepada ketaatan dan kebaikan. Nah, ini yang harus dipahami oleh seorang pendidik. Ya, harus balance antara memberikan kabar gembira dan peringatan. Jangan terus peringatan sebagaimana sebagian sekolah itu ya, melulu hukuman, tidak pernah memberikan apresiasi, hadiah, pemberian kepada murid-murid. Ya, pujian, jangankan hadiah, pujian aja enggak. Ya, memberikan apresiasi atas keberhasilannya melakukan sesuatu yang kita perintahkan atau ilmu yang telah dia dapatkan. Nah, ini yang perlu balance ya antara ya kedua hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan kepada Al Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Materi umum khusus untuk para pendidik, bagaimana seorang pendidik yang bisa mendidik anak didiknya atau anak-anak kita semua, yang mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita semua untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat. Baik, kesempatan pertama kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ustaz, ada pertanyaan dari penanya yang berada di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana menghadapi atau menyikapi keluhan anak ketika dia merasa tidak disukai oleh gurunya, sehingga mata pelajaran yang gurunya ajarkan tersebut nilainya anjlok, dan anaknya tidak mau belajar mata pelajaran tersebut, artinya malas karena perasaan dia merasa tidak disukai tadi. Ya, ini memang sebenarnya tugas guru itu ya. Untuk bisa memantau ya perkembangan psikologi masing-masing anak didiknya. Ya, nah ini penting ya bagi seorang guru untuk mengetahui dan mengerti kondisi kejiwaan psikologi anak-anak didiknya. Ya, bagaimana menciptakan suasana yang cair, yang anak itu gembira, happy, fun di dalam mengikuti mata pelajaran yang disampaikannya, tidak ada beban, ya tidak ada
rasa tertekan ya. Nah, demikian. Ini penting, suasana itu harus dibangun. Nah, jadi memang yang perlu kalau saya perhatikan ya di sini yang perlu diajak ngomong di sini adalah gurunya sebenarnya. Anaknya ya memang anak seperti itu. Anak adalah objek pendidikan kita. Nah, maka dari itu para guru harus siap SDM ya. Memang masalah kita hari ini di sekolah-sekolah yang kita dirikan, yang kita buat, yang kita jalankan, yang berbasis agama maupun yang umum adalah SDM ya. SDM para guru ya. Ya di mana ini menjadi masalah. Di mana ketika SDM ini tidak menguasai ya ilmu-ilmu pendidikan ya terutama berkaitan dengan psikologi anak mungkin ya dan juga mungkin berkaitan juga dengan kesejahteraan guru ya wallahu alam. Sehingga kadang-kadang guru itu apa adanya saja dia datang ke sekolah, mengajar di depan kelas, ya mungkin kurang juga motivasinya sebagai guru. Ya memang nggak ada lagi guru Umar Bakri istilahnya yang betul-betul mengabdi sebagai guru ya. Ya mungkin itu yang kurang di dalam dunia pendidikan kita hari ini ya. Tidak terlepas di sini, tidak terkecuali di sini ya sekolah-sekolah yang berbasis agama atau lebih spesifik lagi sekolah-sekolah yang berbasis sunnah. Ya tenaga pendidik ini SDM di sini yang menjadi satu yang perlu kita perbaiki ya. Itu mungkin PR ya bagi para sekolah-sekolah ataupun pesantren-pesantren Islam sunnah yang ada hari ini. Wallahu alam bisawab ya, karena kita bukan hanya seperti yang sering kita sampaikan, kita bukan hanya transfer maklumat, bukan hanya wah murid sudah tahu, bukan ya, karena pendidikan itu enggak hanya sampai di situ ya, ya lebih dari itu yaitu guru itu juga harus bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak-anak didiknya, guru apapun itu, guru matematika, guru bahasa, guru IPA atau guru apapun mata pelajarannya ya, bukan hanya menyampaikan materi mata pelajaran yang jadi tugasnya, tidak, tapi juga bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan, akhlak, adab kepada anak-anak didik ya, bagaimana menciptakan membangun karakter ya anak ya. Nah, ini penting ya bagi para guru ya. Nah, demikian, dan tentunya setiap guru harus punya kesadaran seperti itu. Nah, idealnya memang seperti itu ya. Tapi kadang-kadang sebagian ya guru juga itu tadi ya, mungkin keterbatasan SDM mungkin ya, hingga kurang terdorong untuk menciptakan suasana pendidikan yang nyaman, kondusif bagi anak-anak didik. Sehingga ya banyak murid-murid yang sebenarnya punya potensi hilang potensinya ya. Nah, bukan dia nggak mampu tapi dia nggak mau ya. Nah, itu anak-anak itu ya kadang-kadang bukan dia tidak mampu tapi dia nggak mau ya, dia nggak mau. Kenapa? Karena banyak faktor, salah satunya adalah mungkin komunikasi dengan guru yang terputus ya, wallahu alam bisawab. Ada faktor lain lagi, nah juga nggak bisa kita abaikan, yaitu kapasitas pendidikan ya. Nah, kapasitas lembaga pendidikan yang kadang-kadang over capacity. Jadi nggak tertangani oleh para guru itu, karena satu kelas misalnya dihuni sampai 50 murid ya, karena ya kadang-kadang pihak sekolah atau yayasan yang berbangga-bangga dan berlomba-lomba dengan banyaknya murid ya, sehingga tidak tertangani dengan baik. Ya wajar aja guru nggak mampu menghandle itu. Kalau itu kelebihan kapasitas. Ya, satu kelas dia harus menangani 50 murid misalnya, bagaimana bisa? Ya, lain halnya mungkin kalau satu kelas dia menangani mungkin paling banyak 15, mungkin dia bisa pantau satu persatu. Nah, ini wajar kadang-kadang karena kebanyakan over kapasitas dalam satu kelas. Ada murid-murid yang merasa tidak diperhatikan oleh gurunya. Bukan nggak mau gurunya ini memperhatikan, tapi nggak ada kemampuan untuk melakukan itu karena terlalu banyak yang harus dia handle begitu. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian pihak sekolah ya ataupun pondok pesantren. Nah, kadang-kadang ada alasan dari pihak pesantren, wah mereka datang kami nggak mampu, nolak ya, ini memang
satu kita katakan permasalahan pendidikan yang kita hadapi hari ini ya. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah, ya. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustadz. Demikian ya untuk penanya yang pertama, dan selanjutnya ya ada pertanyaan. Ya Ustadz, bagaimanakah dampak memarahi anak setiap hari? Kadang suara memarahinya itu sampai terdengar ke tetangga-tetangga sebelah. Dan juga merasa kasihan kepada anaknya, yang padahal anaknya kita lihat sehari-hari dia terlihat baik. Dan ketika kita berbicara atau ngobrol dengan orang tuanya, karena jika tidak dikeluarkan maka saya malah akan jadi stres sendiri. Mohon nasihatnya Ustadz, agar kami bisa menyampaikan ya nasihat kepada tetangga sebelah tersebut. Iya, ini pelajaran bagi kita ya. Satu ya, orang tua harus tahu lah, mengerti bagaimana ilmu pendidikan anak ya. Nah itu zahirnya dari pertanyaan ini, orang tua itu nggak ngerti ya, sehingga dia berbuat semaunya aja kan begitu ya. Anak itu bukan objek kemarahan orang tua begitu ya. Nah ini akan kita bahas pada poin yang ke-9 nanti ya, tidak mudah marah sebenarnya. Tapi sebagai introduksinya ya, kita sebutkan bahwa marah ini kalau lebih apa namanya terlalu berlebihan ya, itu akan membuat anak ini kehilangan sensitivitas kepada marah itu. Artinya dia abaikan saja marah itu, ya, karena sudah kebal, sudah imun dia dengan marah orang tuanya. Lebih parah lagi kalau dia merasa terhibur dengan kemarahan orang tua. Ya dia mungkin tidak menunjukkan apa namanya, mimik itu di depan orang tua ya. Mungkin dia diam saja, cuma dia merasa senang begitu dengar orang tuanya marah-marah. Nah, ini satu sisi ya, di mana anak itu jadi kebal dengan marah, dan lebih 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 buruk lagi kalau itu terjadi di luar juga ya. Ya guru misalnya memarahinya, dia tidak juga ya bergeming ya dari kesalahannya dengan kemarahan gurunya. Nah, ini menjadi ya dia menjadi manusia yang kebal marah artinya. Nah, demikian. Yang kedua, ini mungkin dari faktor orang tua. Orang tua yang mungkin ya kurang sabar ya. Karena mudah marah itu identik dengan atau kaitannya erat dengan kurangnya kesabaran ya di dalam menghadapi anak-anak ya. Nah, demikian. Sehingga ya, segala sesuatu harus dilampiaskan dengan amarah untuk melepaskan unek-unek. Kalau enggak, ya artinya kita harus tahu lah kita berhadapan dengan siapa. Dengan makhluk, anak kecil itu bukan miniatur orang dewasa, sehingga bisa kita marahi dan dia mengerti seperti kita memarahi orang dewasa yang mengerti marah kita. Enggak. Anak itu kadang-kadang nggak ngerti marah orang tuanya. Ya, karena dia bukan miniatur orang dewasa. Anak-anak harus kita lihat dari apa namanya, dari sudut ya, sudut pandang anak-anak itu. Ya, perlu nggak dia dimarahi? Efektif enggak? Ya, ini memberikan hasil yang positif atau malah justru negatif. Nah, ini harus kita lihat. Ya, nah maka dari itu ya orang tua hendaknya bisa lebih menahan amarahnya. Ya, nah ada masa-masa, oh berarti nggak boleh marah sama sekali Ustadz. Ya tidak juga, tapi ada porsinya, ada waktunya. Dan ada caranya marah sama anak kan begitu ya. Nah, bukan harus dengan sampai ngomel-ngomel sampai dengar tetangga. Nah, ini juga nggak baik juga. Lama-lama yang kita khawatirkan adalah anak itu benci dengan suara orang tuanya. Ya karena ia itu semacam suara yang annoying, mengganggu telinganya begitu. Ya enggak, dia nggak suka orang dengar orang tuanya ngomong, nggak suka dia karena sudah hilang sensitivitas terhadap suara orang tua. Ini bahaya juga bagi anak gitu, kalau dia sudah kehilangan sensitivitas terhadap suara orang tuanya. Artinya suara orang tua itu tidak membuat dia takut lagi, karena ini orang tua sudah over marah begitu ya. Sudah kenyang marah dari orang tuanya, sehingga marah itu tidak menakutkan lagi. Nah, ini berbahaya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada marah itu kita perlukan. Ya, kadang-kadang anak itu melakukan suatu kesalahan yang serius, di situ kita perlu marah. Di mana marah kita di situ efektif.
Ya, karena kita eh, apa itu macam senjata utama yang kita simpan begitu ya. Nah, itu perlu ada senjata-senjata yang perlu kita simpan untuk menghadapi anak ini. Nah, tapi kalau itu sudah keluar tiap hari dan itu bukan lagi senjata yang mm, apa namanya utama bagi kita untuk menghadapi anak, nah ini jadi berbahaya. Yang lebih parah lagi kalau dia tidak menyukai ya suara orang tuanya. Ada anak seperti itu ya, sampai kepada masalah kejiwaan. Jiwa anak itu tidak menyukai suara orang tuanya. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Nah, baik. Ya, syukran jazakallah khair atas jawaban dan nasihat Al Ustadz ya demikian dan tadi juga merupakan jawaban dari penanya yang lainnya yang masuk di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Min Ternate. Ibu silahkan di Ternate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ke pertanyaan langsung. Ya, Ana ingin bertanya, bagaimanakah kita menyikapi anak-anak yang berada di TPQ, yang mana di TPQ itu berbagai macam anak-anak mulai dari SD sampai ada juga tingkat SMP. Kemudian banyak juga karakter anak-anak yang berada di TPQ. Kita juga sebagai guru itu banyak permasalahan yang kita temui di dalam TPQ. Kemudian Ustadz, yang kedua, kira-kira bisakah sebagai seorang guru ngaji mengambil upah dari murid tersebut yang kita ajarkan? Apakah ada tuntunannya dari Rasulullah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Iya, ya. Jadi memang sebagai guru di TPQ ataupun sejenisnya ya PAUD atau yang sejenisnya ya menghadapi berbagai macam karakter anak-anak berbeda latar belakang ya dari keluarga yang berbeda dari apa namanya rumah yang berbeda ya. Nah, di sini ya tentunya ya satu kita perlu kerjasama dengan orang tua ya. Nah, jadi setiap murid kita tahu itu dari mana asal-usul keluarganya, siapa ayah ibunya ya, sehingga kita bisa berkoordinasi dengan orang tua di rumah ya. Nah, demikian. Ya, lebih baik kalau ada semacam grup ya yang bisa kita bertanya ataupun berkonsultasi dengan orang tua tentang anak-anak mereka. Karena walau bagaimanapun ya, anak ini pasti orang tua pasti lebih tahu tentang anaknya daripada guru di sekolah, itu pasti. Karena mereka yang mengasuh dari kecil, dia tahu anak ini karakternya gimana. Ya minimal kita punya maklumat seperti itu ya di sekolah ataupun di lembaga pendidikan sehingga kita tahu ini anak masalahnya apa, ya kemudian bagaimana biasanya orang tuanya menanganinya. Jadi perlu di sini koordinasi dengan orang tua di rumah. Nah, demikian ya. Nah, kemudian satu tadi ya, ini bisa dilakukan kalau kita tidak over kapasitas. Nah, kalau terlalu banyak memang susah. Ya, nah demikian. Ya, ala kadarnya kalau sudah seperti itu. Nggak mungkin tertangani ya. Nah, kecuali ya memang kita punya tenaga yang cukup untuk menanganinya. Karena pendidikan ini ya nggak bisa macam kita masakan sekali partai besar begitu jadi nggak. Ya ini adalah suatu yang perlu perhatian. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya kemudian ya bagi apa namanya guru-guru TK ya dan setingkat ya memang ya kita akui ya bahwasanya guru-guru TK ataupun guru-guru sekolah ya kita katakan pendidikan dasar ataupun prasekolah ini mungkin bisa lebih sabar menghadapi anak-anak ya daripada guru-guru yang mungkin di tingkatan SD ataupun SMP yang mungkin nggak sesabar guru TK ya. Nah demikian. Jadi ya di sini mungkin ya satu keuntungan ya bagi guru-guru TK ini sudah terbiasa menghadapi anak-anak dan tahu ya apa nama cara untuk menghandle menangani anak-anak ini. Nah demikian. Ya intinya ya jangan terlalu over kapasitas. Ini kadang-kadang yang merusak ya pendidikan itu ketika kita katakan lembaga pendidikan seperti taman pendidik TPQ, taman pendidikan Quran atau
sudah over kapasitas, tidak tertangani dengan baik, itu sudah berantakan jadinya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Ya, kemudian yang kedua ya, mengambil upah ini namanya ju'l ya atau menju'lah yang boleh diberikan kepada orang yang kita tahan waktunya. Istilahnya seperti itu. Misalnya muadzin tidak boleh, asalnya tidak boleh mengambil upah dari azan ya. Tapi para ulama membolehkan jika ada orang yang kita tahan waktunya untuk itu. Nah, maka kita boleh memberikan ju'lah atau ju'l ya kepada orang tersebut. Ya, dengan catatan orang itu tidak boleh mengambil pekerjaan lain di luar pekerjaan itu. Artinya memang itu khusus dia lakukan. Ya, ya. Nah, demikian juga orang yang kita tahan waktunya untuk menjadi imam misalnya atau untuk menjadi guru misalnya. Kita tahan waktunya hingga dia tidak bisa ya mencari nafkah di luar itu, maka kita boleh ataupun bahkan yang merupakan suatu kewajiban untuk memberikan ju'lah ya kepada, atau sekarang istilahnya gaji ya kepada orang-orang tersebut ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, mungkin itu cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.